Oke. Nah, sebelum memulai perkuliahan ini akan saya sampaikan dulu rencana perkuliahan kita akan seperti apa gitu ya. Nah, ini RPS yang kita susun untuk perkuliahan kita semester ini. Nah, bentar, stop share dulu. Nah, apakah kelihatan RPS-nya? Iya, terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, ini yang akan kita pelajari ya selama 1 semester mengenai RPS kita. Nah, intinya begini, saya akan sampaikan materi yang akan kita pelajari apa, kemudian kira-kira nanti tugasnya akan seperti apa. Nah, materi karena ini model linear general atau GLM ya, General Linear Model ini, kalau kita lihat sudut pandangnya ada 2 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang statistik. Nah, sudut pandang statistik melalui pendekatan dari regresi linear dulu. Itu ya. Nah, ini dari statistik. Nah, karena kita dari matematik, maka sudut pandang kita tidak dari statistika murni gitu ya, tapi sudut pandang kita dari aljabar linear. Dan saya yakin Anda semuanya sudah mengambil aljabar linear Di semester pertama. di semester pertama. Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Oke. Nah, artinya kalau Anda sudah mengambil aljabar linear, Anda paham bagaimana operasi pada matrik ya, bagaimana Anda mencari invest, mencari determinan, mempartisi matrik, dan seterusnya. Itu untuk aljabar linear. Nah, kemudian juga Anda sudah mengambil juga statistika dasar kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, statistika dasar ini nanti kita gunakan untuk melihat bagaimana pendugaan, hipotesis, gitu ya. Nah, kombinasi aljabar linear dan statistik ini nanti kita gunakan untuk membahas mengenai model linear general. Nah, model linear general ini hampir mirip dengan regresi linear, tetapi di sini menggunakan ada yang namanya fungsi pembangkit. Nah, bedanya dengan regresi linear biasa, di dalam regresi linear biasa ada asumsi-asumsi yang harus Anda cek, misalkan asumsi homogenitas, normalitas, dan seterusnya. Nah, demikian juga di GLM ini ada asumsi, tentu saja asumsinya lebih ringan daripada asumsi regresi linear biasa. Dengan asumsi yang lebih ringan, maka hal yang dibahas bisa menjadi, hal yang dianalisis dengan GLM menjadi bisa lebih luas. Itu. Nah, ini materi ya, kita akan lihat dari ruang vektor, di dalamnya ada matrik dan ruang vektor, kemudian statistika itu kita bicara mengenai fungsi distribusi. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membicarakan yang namanya distribusi normal, tapi perubahannya tidak tunggal. Kalau kemarin kita punya di statistika dasar Y sama dengan Fx, itu
Berarti dengan fungsi, katakanlah kita punya fungsi distribusi normal. Ada rata-rata, ada sigma, ada simpangan baku. Rata-ratanya 1, simpangan bakunya 1. Misalkan gitu ya, 1 variabel. Nah ini kalau variabelnya tidak, jadi rata-ratanya misalkan Anda punya mu1, mu2, mu3 sampai mu(n). Sigmanya juga sigma 1 sampai sigma n. Bagaimana kita membahas ini? Kemudian ada juga fungsi distribusi variabel acak itu yang disebut bentuk kuadratik. Jadi misalkan bentuk C², F, maupun T. Tapi di sini dengan asumsi dia tidak terpusat di 0. Itu ya. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke model linear umum. Nah, untuk pembahasan model linear umum ini ada tugas ya nanti karena kriteria penilaian yang sekarang ini. Oke. Nah, kriteria penilaian ini UTS dan UAS itu hanya 40%, jadi masing-masing 20%, 20%. Nah, sementara yang 60% itu berasal dari tugas individu, tugas kelompok maupun proyek, presentasi dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kriteria penilaian. Jadi saya bikin begini ya, semuanya 20%, 20%, 20%. Nah, referensi Anda bisa menggunakan yang paling utama untuk awal-awal ini adalah Anda cari di Google itu ini, RB Bapat, linear aljabar dan model linear. Kemudian setelah itu Anda bisa lihat yang Raymond. Ini. Ya. Nah, nanti RPS-nya saya bagi. Nah, saya ingatkan lagi bahwa Anda tolong mahasiswa tidak hanya kepada saya maupun kepada dosen yang lain ya. Karena awal perkuliahan biasanya secara umum dosen-dosen itu memaparkan RPS. Jadi ketika Anda melakukan EDOM ya jangan terlalu asal-asalan gitu. Apakah dosen memberikan RPS? Ada yang jawab tidak. Nah, yang jawab tidak ini pertanyaannya dia tidur, dia tidak hadir atau bagaimana. Jadi tolong mengisi hal-hal seperti itu mulai bertanggung jawab karena Anda mulai memasuki masa-masa akhir perkuliahan yang sebentar lagi Anda masuk dunia kerja. Di dunia kerja ada yang disebut dengan responsibility. Jadi tidak bisa asal-asalan melakukan suatu pekerjaan. Harus semua dilakukan penuh dengan tanggung jawab. Oke. Nah, ini rencana perkuliahan kita. Sedangkan rencana konsepnya begini ya. Oke. Nah, balik ke atas, ini mengenai tugas dan proyek. Oke. Untuk tugas terstruktur itu Anda akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan setiap akhir perkuliahan. Misalnya dikasih soal, dikasih pertanyaan untuk disiapkan pada pertemuan mendatang gitu ya. Nah, itu tugas-tugas yang akan diberikan setiap akhir perkuliahan. Itu tugas terstruktur. Nah, tugas mandiri itu tugas yang harus Anda kerjakan secara personal. Dan itu dikumpul pada waktu yang ditentukan. Saya tentukan katakanlah 2 minggu sebelum ujian akhir untuk tugas mandiri. Kemudian ada yang namanya project. Oke. Nah, tugas struktur sudah jelas, sekarang tugas mandiri.
tugas mandiri, saya minta mencari publikasi yang menggunakan analisis GLM. Jadi mencari jurnal yang membahas sesuatu menggunakan general linear model. Nah, setelah dapat, Anda melakukan review terhadap artikel tersebut. Review. Jadi, misalkan Vera Mayasanti menulis mengenai prestasi pelajar Indonesia pada pengerjaan soal-soal PISA. Nah, kemudian Anda dapat artikelnya. Silahkan artikelnya Anda review. Reviewnya gimana? Oh, ini artikel ini latar belakangnya. Anda tulis latar belakangnya apa sih? Si penulis ini menulis ini, latar belakangnya. Setelah latar belakang, permasalahannya apa sih? Hipotesisnya seperti apa? Kemudian setelah itu, yang bagaimana pembahasan dia? Terus kesimpulannya seperti apa? Oke, ya, paham di sini? Ini tugas mandiri individu. Paham? Ada pertanyaan? Ada enggak? Enggak ada? Belum ada, Pak, ya. Oke, jelas ya. Nah, terus tugas proyek Anda ini berkelompok. Satu kelompok berisi 2 orang. Satu kelompok berisi 2 orang, ya, melakukan tugas apa? Mencari data, sembarang data di internet atau dimanapun, sembarang data. Terus data tersebut Anda analisis pakai GLM, programnya di R. Di R itu ada GLM, General Linear Model. Nah, Anda analisis data itu. Terserah mau analisis akan seperti apa gitu ya. Itu proyek berdua. Jadi cari data, datanya terserah menurut Anda, bisa data real yang diperoleh dari internet, bisa data yang Anda peroleh sendiri, Anda mengumpulkan data, bisa juga data ngawur, data katakanlah data bangkitan. Anda bikin data aja sembarang gitu. Terus Anda analisis pakai GLM yang di software R. Terserah analisis Anda akan seperti apa. Paham? Paham, Pak. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, nah jadi begini nih, saya nggak sukanya online ini begini ya. Ada kemungkinan Anda cuma menyalakan ini udah pergi. Nah, terus ya tapi karena ini materinya itu lumayan berat ya, saya harap Anda mengikuti. Kalau nanti saya tanya atau di ujian ya no excuse ya, karena Anda udah dewasa. Oke, nah sekarang kita masuki ke bisa pakai PowerPoint aja lah. Oke. Nah, kita akan membicarakan yang ini, model linear general. Yang pertama kita bicarakan, mohon maaf, itu kita bicarakan matrik, mengulang, review dulu deh, matrik. Oke. Sambil Anda mengingat matrik itu seperti apa gitu ya. Oke. Kan kalau matrik
itu biasanya kita simbolkan dengan huruf besar ya. Nah, misalkan, sorry, masih ngaco, lama tidak dipakai. Nah, notasi kita tulis begini dengan ini ya, kurung ini A, I, J, gitu ya. Nah, I ini baris, J ini kolom. Itu ya. Nah, sehingga kalau barisnya ini M, kolomnya N, maka saya tulis sebagai A M kali N atau A I J M N gitu. Bisa juga cuma MN, nggak usah pakai kali. Nah, oke, ini dasarnya. Kemudian kalau saya tulis misalkan A ini sama dengan begini, nih A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2 sampai AMN. Tuh. Oke ya. Jadi MN. Oke. Nah, transpose. A transpose itu sama dengan A IJ ditranspos. Ini berarti sama dengan A J I. Ya, yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Nah, sehingga kalau A ini M kali N, maka A transpos itu menjadi N kali M. Itu transpos. Sekarang operasi pada matrik. Kalau A itu sama dengan AIJ, kemudian B itu sama dengan BIJ. Nah, ini M kali N, ini M kali N, tuh. Maka A plus minus B sama dengan AIJ plus minus BIJ M kali N. Itu ya. Jadi baris dan kolom yang sama yang dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, sekarang kalau perkalian bagaimana? Perkalian itu hanya bisa dilakukan kalau ukurannya bagaimana? Syarat perkalian matrik bisa dilakukan bagaimana? Kayak perkalian matris bisa dilakukan pokoknya kayak yang ininya gitu, baris kolom, kolom baris gitu. Apanya? Baris kolom baris apanya? Iya kayak
yang di AIJ-nya gitu kayak yang di matriks A-nya gitu barisnya M kolomnya M. Nah, di yang B-nya itu barisnya N kolomnya M. Ya, nah berarti kalau A ini M kali N, ya, B ini N kali K. Jadi banyaknya kolom matrik A sama dengan banyaknya baris matrik B. Ya, maka katakanlah C itu sama dengan A kali B, itu kita definisikan, katakanlah CIK, ya ini elemen di baris ke I kolom K, itu sama dengan tuh, AIJ BJK. D-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, bisa melihat ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Nah, berarti setiap elemen pada matrik C, matrik hasil kali A dan B, itu merupakan penjumlahan dari hasil kali baris dan kolom. Oke, nanti ini hanya review asumsi saya, Anda nggak masalah dengan ini. Nah, yang jadi masalah di matrik itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Kenapa nggak ada pembagian? Nah, pembagian, kalau operasinya terhadap perkalian, pembagian itu kita sebut sebagai invers. Sehingga di matrik tidak didefinisikan pembagian matrik, tetapi didefinisikan invers. Nanti kita lihat invers. Nah, kita sekarang ke matrik-matrik yang khusus. Nah, matrik yang khusus itu yang pertama, matrik identitas. Apa itu matrik identitas? Ada yang tahu materi identitas? Matriks yang elemen diagonal 1, Pak. Sisanya 0. Ya, materi identitas adalah matrik yang diagonal utamanya 1, sementara yang lain 0. Ya, kita notasikan dengan I. Ini ya. Jadi kalau ukurannya N kali N, N kali N, itu kita tulis sebagai IN. Itu ya. Oke. Nah, yang kedua, matriks satuan. Ada yang tahu matriks satuan? Yaitu semua elemen itu satu. Notasi dengan J. Misalkan N kali N, kita tulis CN. Ya, semua anggotanya satu. Ini nanti kenapa ini? Karena kita akan menggunakan ini di GLM. Yang ketiga, matrik nol.
yaitu semua elemennya 0. Nah, notasinya O. Kalau N kali N ditulis dengan O N. Matrik yang N kali N ini disebut dengan matrik yang banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom disebut dengan matrik persegi. Itu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ini review dari aljabar linier beberapa kali pertemuan udah sampai di sini. Nah, sekarang pertanyaan saya nih. Kalau IN ditranspos dikalikan dengan IN, hasilnya berapa? Ya, I-nya sendiri melambangkan matrik identitas gitu ya. Ya, terus Gitu, benar. coba kalau ada pertanyaan seperti ini, Anda ambil kertas, Anda coret-coret. Tidak dengan membayangkan. Ambil contohnya I3 transpos kali I3. Hasilnya apa? Iya, ini juga kayak untuk matriks identitas sendiri kan walaupun dibalik bentuknya sama aja kan, kayak angka satunya itu berada di sepanjang diagonalnya itu sendiri, selebihnya adalah 0. Benar. Anda lihat kalau contohnya 1, 0, 0, 1 ditranspos Ini kan ya sama aja ujung-ujungnya kayak IN juga setelah kita analisis ya. benar. Dapatnya apa? Iya Pak, dapatnya IN juga Pak. IN, oke. Sorry, 1, 0, 0, 1. Nah, sekarang kalau matrik satuan tadi tandanya, sorry, CN ya. Oke, kalau CN transpos kalikan CN. Ah, oke, Anda ambil 2, terus generate. Ini 1, 1, 1, 1, transpos 1, 1, 1, 1. Apa dapatnya? 2222 Pak. Ya, berarti Anda punya 2 kali
1, 1, 1, 1, gitu kan? Iya, Pak. Oke, berarti ini sama dengan N, J, N. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kalau matriks 1N itu sama dengan 1 N kali 1. Jadi matriks begini. Banyaknya baris N itu 1, 1. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, sekarang 1N transpos kali 1N. Berapa? Satu, Pak. Berapa? 1. 1. Yakin. Kalau kamu ambil 2. Ini 1, 1, 3 lah. 3. Itu. Transpos kali 1, 1, 1. Berarti kan kamu punya 1, 1, 1 kali 1, 1, 1. Berapa? Iya, Pak. 1, Pak. Ngawur. Ngawur. 3, Dan Pak. matriks satuan bukan Ya Pak? 3. Wah, gimana Oh iya, dapat Pak. 1. Ya, maaf, Pak. Maaf, Pak. Nah, jadi ini ITN kali ini berarti dapatnya itu kan? Nah, sekarang sambil ini mengulang semua ya. Oke, nggak apa-apa ngabis-ngabisin ini. Sekarang kalau IN 1 ending, bukan IN. 1N transpos. Berapa? Jadi matriks N kali N. Matriks? Ya iya, N kali N. Terus isinya apa matriknya? Satu semua. Jadi GN. Itu kan? Oke, ini sambil mengulang ya. Sekarang, kalau saya punya matriks C, itu CIJ, katakanlah M kali N, CIJ sama dengan 0 kalau I tidak sama dengan J. C disebut matriks diagonal. Pertanyaan saya, matriks satuan, matriks diagonal atau bukan?
Halo? Matrik Bukan, Pak. satuan, matrik diagonal atau Bukan, bukan? Pak. Bukan. Matrik 0, matrik diagonal atau bukan? Bukan. Bukan, Pak. Kenapa bukan? Betul, Pak. Ya, berarti matrik 0 itu matrik satuan. Karena pada elemen yang baris dan kolomnya tidak sama itu nilainya 0. Di situ di matrik diagonal tidak dikatakan diagonalnya harus tidak 0, nggak disebut. Kalau begitu matrik identitas, matrik diagonal bukan? Iya, Pak. Oke, matrik identitas, matrik diagonal. Oke, nah sekarang kalau misalkan A dan B ini matrik. Sedemikian sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. Maka B disebut inverse A. Ditulis itu ya, B itu sebagai A pangkat min 1. Oke ya. Definisi dari inverse. Oke. Nah, kalau matrik itu mempunyai inverse, kita sebut sebagai matrik apa? Singular atau non singular? Non singular, Pak. Non singular. Kalau dia tidak mempunyai inverse, baru kita sebut sebagai matrik singular. Nah, nanti cara menentukan inverse-nya berikutnya gitu ya. Kita lihat inverse-nya ada atau tidak ada dulu. Coba tunjukkan jika A inverse itu ada, maka tunggal. Coba, bisa nggak Anda tunjukkan? Ini lemma. Inverse itu kalau ada tunggal. Gimana buktikan? Transportnya gitu kayak matriks singular gitu ya, kayak matriks persegi yang determinannya itu 0 ya. Nggak ada hubungannya sama Jadi kayak determinan. Aku belum kita ngomong membuktikannya gitu determinan. kayak berupa kayak suatu pengandaian tangan-tangan gitu. Oh, yang dimaksud dengan tunggal? Iya, matriks tunggal kalau determinannya 0. Ya ngawur. Kamu berarti nggak ngerti yang namanya tunggal. Maaf, Apa sih tunggal itu? Matrik inverse-nya tunggal. Apa artinya? matriks inversnya tunggal, pokoknya ada determinannya intinya. Ya nggak pakai pokoknya. Nggak ada matematika kok pokoknya. Enggak. Ayo, yang lain. Artinya tunggal itu kalau dia hanya punya inverse itu hanya satu dan satu-satunya. One and only one. Jadi kalau misalkan kalau kita andaikan ada dua, berarti nanti harus kontradiksi.
Tapi kalau kita tidak andaikan 2, maka jadi di matematika menggunakan kata andaikan dan misalkan ada perbedaan. Ya, kalau kita menggunakan kata misalkan, kita tidak harus dalam pembuktian sampai kontradiksi. Tetapi kalau andaikan, maka kita harus sampai ke kontradiksi. Anda ingat matematika dasar? Oke, nah sekarang kalau misalkan A invest itu B dan A invest itu C. Jadi misalkan ada 2. Apa yang harus Anda buktikan? B sama dengan C, Pak. Bagus. Nih, kalau saya gunakan andaikan, investnya tidak tunggal, berarti apa yang harus Anda buktikan? Sama, Anda akan meroleh B sama dengan C, kontradiksi. Kita dengan pengandaian, andaikan investnya tidak tunggal, di mana B dan C itu tidak sama. Kita tunjukkan B dan C sama, maka kontradiksi. Oke, nah sekarang B itu kan sama dengan B kali I. Ya. I itu karena A invest itu C, berarti kan sama dengan A kali C. Ya enggak? Nah ini, oke, enggak kelihatan ya. Ini kan artinya AB sama dengan BA sama dengan I. Yang ini artinya AC sama dengan CA sama dengan I. Nah, ini sifat asosiatif, berarti BAC. BA menurut ini katanya I. Tetapi sama dengan C. Berarti kita punya B sama dengan C. Kalau begitu investnya tunggal. Kalau A invest, diinvest sama dengan apa? Matriks A itu sendiri, Pak. Nah, gimana membuktikannya? Yang bisa? Oke, kita lihat. A invest, diinvest, itu kan sama dengan A invest, diinvest kali I. Oke. A invest, diinvest, I-nya sama dengan apa?
A kali A inverse. Kurang tepat. A inverse kali A. Sehingga Anda peroleh A inverse kali A inverse, gitu ya. Ini kali A inverse kali A inverse berarti I. Itu kan? Oh. Saya ulangi lagi. Sekarang yang lain. Kalau A kali B diinvest sama dengan apa? Yang ingat? Sama dengan B invest kali A invest. Ini tugas. Buktikan. Oke. Kalau A matrik A N kali N disebut simetrik jika dan hanya jika A transpose sama dengan A. Atau kalau A ini sama dengan A IJ N kali N, maka AIJ sama dengan AJI untuk setiap IJ dari 1, 2, sampai N. Itu ya. Trik simetri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya ada? Belum ada, Pak. Oke, mudah-mudahan ingat ya materi. Nah, sekarang kalau kita mulai yang di aljabar linear mungkin nggak ada. Kalau saya punya A, N kali N, matrik persegi. Trace dari A didefinisikan sebagai TRA itu sigma AII. Artinya apa? Ada yang tahu enggak tuh? Elemen diagonal matriksnya, Pak.
Iya, jadi trace A itu adalah jumlah elemen diagonal utamanya. Ya, jadi kalau misalkan Anda punya contoh itu, kalau Anda punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini matriks A. Maka trace A-nya berapa? 15. 15. Ya, ini matriks yang spesial ya. Ini diagonal utamanya 15, diagonal yang lain 15. Itu ya. Oke. Nah, sifat-sifat dari trace ini tidak saya buktikan, cuma saya rangkum saja teorema mengenai trace. Teorema. Ini satu, TR A plus minus B itu ya sama dengan TR A plus minus TR B. Yang kedua, TR A ditranspos sama dengan TR A. Di sini hanya N kali N gitu ya. Yang ketiga, kelipatan berarti TR KA sama dengan KTRA. Kalau sudah berarti berkalian. TR A kali B sama dengan TR B kali A. Tidak serta-merta sama dengan TRA kali TRB ya. Nah, TRA transpos A sama dengan TRA A transpos. Oke, nah ada tugas untuk di kalau A ini N kali N dan P ini non singular, P ini N kali N juga, N kali N. Trace A itu sama dengan trace dari P inverse A P. Nah, ini lumayan ini untuk Anda buktikan.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi review matriknya saya anggap selesai. Dengan catatan Anda mencari investnya nggak ada masalah. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke, nah ini mungkin agak baru ya, namanya ruang vektor. Oke, misal F suatu field. Anda udah ambil aljabar, struktur aljabar atau aljabar abstrak? Baru di semester ini, Pak. Baru ini, Pak. Baru semester ini. Sudah ambil analisis real? Sudah, Pak, ambil satu, Pak. Oke. Di analisis real, Anda sudah membahas mengenai kelengkapan bilangan real? Sudah harusnya. Nah, Sudah, apa Pak. sih field itu? Pertanyaan saya sebenarnya field itu apa coba? Ada yang namanya grup, ada yang namanya ring, ada yang namanya field. Apa itu field? Itu ada analisis real bab 1 itu pertemuan kedua kalau nggak salah itu ada itu. Field itu katakanlah ini F itu dilengkapi dengan dua operasi biner. Operasi pertama misalkan penjumlahan, operasi kedua adalah perkalian. Maka F terhadap operasi penjumlahan dan perkalian membentuk grup. Kemudian ditambah dengan dia distributif, maka disebut field. Nah, grup itu apa? Grup itu yang pertama, dia tertutup. Jadi A ditambah A, katakanlah kalau A anggota F, B anggota F, maka A ditambah B anggota F, itu tertutup namanya. Setelah tertutup, asosiatif. Jika A, B, C anggota F, maka A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Itu di F juga, asosiatif. Yang ketiga, ada unsur identitas. Kalau di jumlah itu 0, kalau dikali itu 1. Jika A anggota F, maka A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Maka 0 disebut elemen identitas. Idem untuk perkalian. Yang keempat, ada invest. Kalau A anggota F, maka ada B sedemikian sehingga A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan 0. B dinotasikan sebagai negatif A. Nah, paham ya? Itu field itu lihat di
Nah, saya nggak bahas ke situ. Kalau bahas ke situ nanti kuliahnya berubah jadi struktural jabar. Oke, kita cari ya, tapi itu fail. Nah, sekarang kalau A1, A2, sampai AN ini anggota bilangan bulat positif. Bulat positif berarti Y plus. Bulat positif dengan bilangan asli sama atau berbeda? Sama. Sama. Oke ya. Jadi kalau A1, A2 sampai AN ini bilangan asli, vektor A yang saya tulis gini ya untuk tulisnya, vektor A itu didefinisikan sebagai kolom, yaitu A1, A2 sampai AN. Jadi N kali 1. Yang disebut dengan ini, dimensi dari A ini adalah N kali 1. Oke. Nah, misal dimensi dari Vn itu N kali 1. Nah, Pn disebut ruang vektor jika dan hanya jika yang satu jika A, B ini anggota Vn, maka A plus B ini anggota Vn. Yang kedua, kalau K ini anggota R, maka KAB juga anggota Vn. Ini K, sorry. KA bar anggota Vn. Maka Vn disebut ruang vektor. Oke. Nah, contoh. Kalau
X, Y anggota R3. Oke, berarti kan X itu isinya X1, X2, X3. Y, Y1, Y2, Y3. N kali 1. N kali 1. 3 kali 1, sorry. 3 kali 1. 3 kali 1. Maka X, Y, X plus Y ya. Itu kan sama dengan X1 plus Y1, X2 plus Y2, X3 plus Y3. Itu 3 kali 1. KX berarti KX1, KX2, KX3. 3 kali 1. Jadi R3 ruang vektor. Contohnya sederhana. Ada pertanyaan? Kalau sekarang Oke, kalau EN itu suatu ruang yang berisi A1, A2 sampai AN. Di mana krampusnya seperti itu. Maka EN ini ruang vektor. Nah ya jelas ya, buktinya clear ya, jelas. Karena Anda punya A ditambah B, ya sudah persis gitu ya, seperti yang tadi di atas. Ini kan tadi contohnya R3, nah, ini ke Rn. Oke. Jika A dan B, oke enggak loh, kan AB toh, AB itu himpunan loh. Jika S dan V ini ruang vektor, sedemikian sehingga S ini subset dari V, maka S disebut sub ruang vektor dari V.
Oke. Oke, teorema. Jika S sub ruang vektor V S1, S2 anggota S, sedemikian sehingga A1 S1 plus A2 S2 anggota S untuk A1 A2 anggota R. Oh, ini S-nya belum subruang. S bisa S himpunan bagian, sub bagian dari S itu adalah bagian dari bagian dari ini subnya dicoret ruang vektor V. Maka S itu ruang vektor. Ya, jelas berdefinisi ya, berdefinisi jelas karena jumlah dan hasil kali skalarnya anggota S. Oke, ada pertanyaan? Bapak, saya mau nanya, untuk tugas kelompok itu kan satu kelompoknya 2 orang. Terus kelas matematika A2022 ini kan ada 35. Itu berarti yang satu kelompok ada 3 orang ya, 3 Pak? orang. Ya, satu kelompok 3 orang. Terus sama buat deadline-nya, yang tugas proyek itu kapan ya, Pak? Yang proyek itu pertemuan ke-12. Ya, Pak. Karena nanti Anda silakan mempresentasikan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Oke, nah saya kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan mengenai yang namanya kombinasi linear, bebas linear, dan tidak bebas linear. Anda masih ingat sambil dibuka lagi di aljabar linear. Jadi kalau Anda punya sistem persamaan linear, satu sistem persamaan linear, nah sistem persamaan linear itu bisa mempunyai solusi atau bisa tidak mempunyai solusi. Ada juga yang solusinya trivial. Nah,
dari SPL kita mengenal yang namanya bebas linier, karena kalau saya sampaikan sekarang kelihatannya nggak cukup waktunya. Dari sistem persamaan linier nanti kita akan punya yang namanya ini bebas linier atau tidak bebas linier. Kalau bebas linier, penyelesaian SPL bisa menggunakan cara metode pakai matrik. Kalau pakai matrik bisa digunakan metode Gauss dan seterusnya. Selanjutnya, kalau sistem persamaan linier ini bebas linier, maka kita bisa mengembangkan apakah SPL itu membangun ruang vektor atau tidak. Nah, kalau SPL ini bebas linier dan membangun ruang vektor, maka sistem persamaan linier ini kita sebut sebagai basis dari ruang vektor. Nah, kalau sudah basis, lanjut lagi, berarti nanti kaitannya dengan dimensi ruang vektor. Nah, kita juga akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan rank matrik. Apa itu rank matrik? Itu ya. Nah, setelah rank matrik, kita lanjutkan dengan nilai eigen. Nilai eigen itu apa? Itu ya. Sudah itu kita lanjutkan dengan partisi matrik. Jadi untuk matrik dan vektor itu sampai ke partisi matrik. Karena di GLM nanti kita banyak menggunakan partisi matrik. Jadi minggu depan kita akan bicarakan SPL, bebas linier, tidak bebas linier, kemudian nilai eigen, matrik, kemudian partisi matrik. Nah, kalau sudah begitu, kita nanti juga akan membicarakan yang namanya invest dari matrik. Invest matrik itu yang selama ini kita hanya mengenal satu invest. Nah, bagaimana memahami invest general maupun invest kondisional dari suatu matrik? Apa sih maksudnya? Gitu ya. Nah, ini akan kita gunakan di dalam GLM. Nah, yang terakhir terkait dengan matrik, kita akan membicarakan mengenai matrik yang isinya itu derivatif atau integral. Nah, yang kalau di matematika ekonomi itu terkait dengan matrik Hessian atau matrik Leontief. Gitu ya. Nah, ini gunanya untuk mengecek optimasi, apakah suatu sistem persamaan linier solusinya optimal atau tidak. Kalau kita hanya mempunyai satu persamaan linier, kita derivatif pertama ketemu titik kritis, derivatif kedua mengecek dia maksimal atau minimal untuk mencari titik optimum. Nah, sekarang kalau kita tidak mempunyai satu tapi mempunyai n persamaan linier menjadi SPL, sistem persamaan linier. Bagaimana kita mengecek apakah SPL ini mempunyai solusi optimum atau tidak? Maka kita gunakan derivatifnya di dalam matrik untuk melihat dia bisa optimum atau tidak. Itu ya. Nah, optimasi itu terkait nanti dengan yang namanya penduga maksimum likelihood. Penduga maksimum likelihood di dalam GLM itu seperti apa dan seterusnya. Itu yang akan kita bicarakan mendatang. Oke, kita cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, saya kira itu aja dulu ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, jadi tugas individu, tugas kelompok sudah dibagi. Yang individu itu Anda lakukan untuk analisis, kemudian yang kelompok itu nanti untuk presentasi sebagai satu proyek.
Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke, Pak. kita Pak, live ya. untuk PowerPoint-nya apakah akan di-share, Pak? Ya, nanti saya buat Zoom-nya dulu ya. Nanti dulu ya. Terima kasih, Pak. Baik Oke, Pak. makasih. Masih banyak, Pak. Yuk.